Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah kimia dasar, yaitu asam dan basa. Pertama, kita akan membahas mengenai sifat-sifat alami dari asam dan basa. Suatu senyawa yang bersifat asam memiliki sifat-sifat umum, yaitu diantaranya memiliki rasa yang asam, kemudian memiliki kemampuan untuk melarutkan beberapa logam-logam tertentu. Kemudian senyawa yang bersifat asam memiliki kemampuan untuk mengubah warna dari suatu kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Dan juga senyawa asam memiliki kemampuan untuk menetralisir basa. Ini adalah tabel beberapa senyawa-senyawa asam yang umum ya digunakan. Contohnya adalah asam klorida atau HCl, kemudian asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, asam asetat ya, CH3COOH, kemudian ada asam sitrat, asam karbonat, asam fluorida, dan asam fosfat. Kemudian ini adalah penggunaan umum dari senyawa asam tersebut. Ya. Misalkan HCl digunakan untuk proses pembersihan logam-logam tertentu, kemudian preparasi makanan, pemurnian biji, dan juga HCl ini merupakan komponen utama dari asam lambung yang terdapat di dalam tubuh kita. Kemudian senyawa-senyawa basa memiliki sifat-sifat umum seperti yang pertama memiliki rasa yang pahit, kemudian memiliki rasa licin ya ketika kita sentuh. Kemudian senyawa-senyawa yang bersifat basa memiliki kemampuan untuk mengubah kertas lakmus yang berwarna merah menjadi berwarna biru. Dan juga memiliki kemampuan untuk menetralkan asam. Ya. Ini adalah tabel contoh dari beberapa senyawa-senyawa yang bersifat basa dan juga penggunaannya. Contohnya adalah natrium hidroksida, ya, kalium hidroksida, natrium bikarbonat, natrium karbonat, dan amonia. Dan ini adalah contoh dari penggunaannya. Kemudian kita masuk ke definisi dari senyawa asam dan basa menurut beberapa ilmuwan ya, dan menurut beberapa teori. Yang pertama, definisi dari asam basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1880, ya, seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang bernama Svante Arrhenius, beliau mengajukan suatu definisi dari senyawa asam dan basa. Yang dimaksud dari senyawa asam adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ ya di dalam suatu larutan encer. Dan yang dimaksud sebagai senyawa basa adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam suatu larutan encer. Bisa kita lihat skema di sini bahwa ketika HCl ya dilarutkan di dalam air, maka dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Artinya adalah bahwa menurut Arrhenius ya, senyawa-senyawa yang tergolong sebagai senyawa asam adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam suatu larutan. Artinya HCl menurut Arrhenius tergolong sebagai suatu senyawa yang bersifat asam. Kemudian bisa kita lihat berikutnya ya, yaitu NaOH ketika dilarutkan di dalam air maka dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Maka menurut teori Arrhenius ya, NaOH merupakan suatu senyawa yang bersifat basa. Berikutnya adalah definisi dari asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, definisi menurut asam basa menurut Bronsted-Lowry ini dikemukakan pada tahun 1923. Menurut Bronsted dan Lowry, bahwa suatu senyawa asam adalah suatu senyawa yang dapat mendonorkan proton. Yang dimaksud proton di sini adalah ion H+. Contoh, HCl
plus H2O, ya, maka akan menjadi H3O plus dan Cl-. HCl di sini bersifat sebagai asam. Kenapa? Karena HCl dapat mendonorkan proton, mendonorkan ion H+, sehingga H2O menjadi H3O+. Ya. Kemudian senyawa basa adalah akseptor proton atau penerima proton. Ya. Yang dimaksud dengan proton adalah ion H+. Contohnya NH3 plus H2O. Maka H2O di sini akan mendonorkan protonnya kepada NH3 dan NH3 bersifat akseptor proton, sehingga NH3 di sini bersifat sebagai suatu basa. Menurut Bronsted-Lowry, ya, asam sebagai donor proton dan juga basa sebagai akseptor proton ini terjadi secara bersama-sama di dalam suatu reaksi asam basa. Misalkan ya, HCl dilarutkan di dalam air, HCl plus H2O menjadi H3O plus dan Cl-. HCl ya, ini sifatnya asam, dia proton donor. Ya, dia akan mendonorkan H+, kemudian ya H2O, nah H2O ini akan menerima H+ dari HCl. Maka dia bersifat sebagai basa atau akseptor dari ion H+ atau proton. Ya. Begitu juga dengan NH3 ketika dilarutkan di dalam air, ya, maka NH3 ini bersifat sebagai basa. Kenapa? Karena dia menerima ya atau akseptor dari ion H+. Ion H+-nya dari mana? Dari H2O. Sehingga H2O di sini bersifat sebagai asam atau proton donor. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa air dapat bersifat sebagai suatu asam, bisa juga bersifat sebagai suatu basa, maka di sini air memiliki sifat sebagai amfoter, atau bisa bersifat sebagai asam, dan juga bisa bersifat sebagai basa. Menurut teori Bronsted-Lowry, ya, dikenal istilah pasangan asam basa konjugat, yang mana pasangan asam basa konjugat ini terdiri dari dua senyawa yang berhubungan satu sama lain, yang mana hubungannya adalah dalam kaitan transfer proton atau transfer ion H+. Bisa kita lihat di sini NH3 ya yang bersifat basa, NH3 ini sebagai akseptor dari H+, ya, sehingga bersifat basa, maka dia akan menjadi NH4+. NH4+ ini kita sebut sebagai asam konjugat dari NH3. Kemudian H2O ya, sifatnya asam, kenapa? Karena dia akan mendonorkan H+, ya. Kemudian ketika H2O mendonorkan H+, maka dia akan menjadi OH-, maka OH- ini kita sebut sebagai basa konjugat dari H2O. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa menurut teori Bronsted-Lowry mengenai asam dan basa, ya, basa menerima proton atau menerima ion H+ dan menjadi asam konjugatnya, sementara asam dia akan mendonorkan ion H+ atau proton dan akan berubah menjadi basa konjugatnya. Berikutnya adalah definisi asam basa menurut model Lewis. Ya. Teori ini dikemukakan oleh seorang kimiawan dari Amerika yang bernama G.N. Lewis, yang mana G.N. Lewis ini juga mengemukakan teori atau representasi dari elektron dot, ya, jadi titik-titik elektron pada suatu ikatan kimia. Tadi, ya, pada teori Bronsted-Lowry ini difokuskan pada proton atau H+. Namun bedanya dengan teori Lewis adalah bahwa menurut teori Lewis ini berfokus pada sepasang elektron. Menurut teori Lewis, yang dimaksud sebagai senyawa asam atau disebut sebagai asam Lewis yaitu akseptor sepasang elektron atau penerima sepasang elektron. Sementara yang disebut sebagai basa atau disebut sebagai basa Lewis adalah donor sepasang elektron. Ya. Contoh di sini ya, H+ ditambah NH3 menjadi NH4+, ya. Dan H+ di sini bersifat sebagai asam Lewis. Kenapa? Karena dia menerima sepasang elektron dari NH3. Ya. Sementara NH3 ya di sini
bersifat sebagai basa Lewis. Kenapa? Karena dia mendonasikan ya sepasang elektron menuju ke H+. Ya. Kemudian suatu asam Lewis memiliki orbital kosong atau dapat menata ulang elektronnya sehingga bisa menghasilkan suatu orbital kosong yang dapat menerima sepasang elektron. Molekul dengan aturan oktet yang tidak komplit ya, dan memiliki orbital kosong dapat bersifat sebagai asam Lewis. Contohnya adalah HlCl3. Ya. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dapat terjadi reaksi penataan ulang dari elektron. Contohnya adalah air H2O yang bersifat sebagai basa Lewis. Ya. Kemudian dia dapat mendonorkan sepasang elektronnya menuju CO2, yang mana CO2 ini bersifat sebagai asam Lewis, ya, menjadi suatu asam karbonat setelah terjadi suatu penataan ulang dari elektron. Kemudian suatu asam ya memiliki kekuatan tertentu ya, dan juga memiliki suatu konstanta ionisasi dari asam yang disebut sebagai Ka. Nah, suatu asam atau basa ini bisa dikategorikan sebagai asam kuat atau asam lemah dan juga basa kuat dan basa lemah. Apa bedanya? Suatu senyawa asam yang tergolong sebagai asam kuat terionisasi sempurna di dalam suatu larutan. Ya. Contohnya HCl. Ya. Ketika dilarutkan di dalam air, maka akan menjadi H3O+ dan Cl-. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tanda panah tunggal atau single arrow. Nah, tanda panah tunggal ini mengindikasikan bahwa ionisasi terjadi secara sempurna. Ya. Contoh dari asam kuat yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, dan H2SO4. Jika suatu asam kuat terionisasi sempurna, maka suatu asam lemah ya hanya sebagian saja yang terionisasi atau parsial saja. Ya. Contohnya adalah HF, ya, dilarutkan di dalam air, maka dia akan menjadi H3O+ dan F- sebagian. Ya. Nah, di sini ditandai dengan suatu panah ya bolak-balik seperti ini. Ya, ini disebut sebagai equilibrium arrow atau panah kesetimbangan. Ya, yang mana panah kesetimbangan ini menunjukkan ionisasinya bersifat parsial atau sebagian saja. Ya. Contoh dari asam lemah adalah HF, ya, asam asetat, asam format, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada suatu senyawa yang sifatnya asam kuat, ya, daya tarik-menarik antara H+ ya dan A-, ya. Di sini contohnya misalkan asam kuat contohnya HCl. Jadi daya tarik-menarik antara H+ dan Cl- ini lemah sehingga terjadi ionisasi secara sempurna. Sedangkan pada asam lemah ya, contohnya adalah HF ya. Maka daya tarik-menarik antara H+ dan F- ini tarik-menariknya sangat kuat, sehingga proses ionisasi berjalan hanya sebagian saja atau sifatnya parsial. Konstanta ionisasi asam atau disingkat sebagai Ka, ini merupakan konstanta kesetimbangan pada reaksi ionisasi dari suatu asam lemah. Ya. Nah, ini gunanya adalah untuk menghitung atau mengukur ya kekuatan relatif dari suatu asam lemah. Rumus atau persamaan dari untuk menghitung Ka ya, yaitu Ka sama dengan konsentrasi dari H3O+ atau konsentrasi dari H+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi dari Ha. Ya. Ha ini adalah asamnya. Kemudian ya, semakin kecil ya nilai dari Ka, maka semakin sedikit
ya, suatu asam itu terionkan, artinya bahwa semakin lemah juga asam tersebut. Ya, jadi nilai Ka jika semakin kecil, maka asam tersebut juga akan menjadi semakin lemah. Ini adalah tabel ya, nilai konstanta ionisasi asam atau Ka dari suatu asam lemah monoprotik pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, ini adalah nama asamnya, kemudian rumusnya, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian ini adalah reaksi ionisasinya, dan berapa nilai dari Ka. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa molekul air itu bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Dalam kondisi murni, ya, air dapat bersifat sebagai asam dan basa dengan molekul air itu sendiri. Nah, fenomena ini disebut sebagai autoionisasi, ya. Jadi, misalkan kita lihat di sini dari persamaan reaksi H2O dan H2O, yang mana air bisa bersifat sebagai asam, dan juga air bersifat sebagai basa. Jadi, air dapat bersifat keduanya, yaitu asam dan basa, menjadi H3O+ dan OH-. Maka kita bisa menghitung ya konstanta disosiasi dari air tersebut, atau kita kenal ya, atau kita singkat dengan Kw. Jadi konstanta disosiasi dari air atau Kw sama dengan konsentrasi dari H3O+ dikali konsentrasi OH-, atau sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Sehingga pada suatu larutan yang sifatnya netral, ya, di dalamnya terdapat konsentrasi H3O+ yang sama dengan konsentrasi OH-, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian pada suatu larutan asam, ya, di dalamnya mengandung konsentrasi H3O+ yang lebih besar daripada konsentrasi OH-. Ketika suatu larutan itu bersifat basa, ya, maka konsentrasi OH- di dalamnya lebih besar dibandingkan konsentrasi H3O+. Ya. Dan pada suatu larutan encer, ya, di mana di dalamnya terdapat H3O+ dan OH-, maka konsentrasi H3O+ ya, dikali konsentrasi OH- ini merupakan nilai dari Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk mengukur keasaman dan kebasaan dari suatu senyawa, maka kita bisa menggunakan suatu skala yang disebut sebagai skala pH. Yang dimaksud dengan pH adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion hidronium. Rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H3O+ atau min log konsentrasi H+. Ya. Contoh, misalkan dalam suatu larutan terdapat konsentrasi H3O+ sejumlah 1 kali 10 pangkat min 3 molar, artinya larutan ini bersifat asam, maka nilai pH-nya sama dengan min log konsentrasi H3O+. Ya, sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 13, hasilnya adalah pH-nya sama dengan 3. Jadi secara umum pada suhu 25 derajat Celcius, jika pH kurang dari 7, maka larutan itu bersifat asam. Jika pH lebih dari 7, ya, maka larutan itu bersifat basa. Dan jika pH sama dengan 7, maka larutan itu bersifat netral. Nah, ini adalah gambaran secara umum, ya, semakin ke kiri ya di sini ya, maka pH menjadi semakin asam dan semakin ke kanan menjadi semakin basa. Ini adalah contoh ya beberapa nilai pH dari senyawa-senyawa tertentu. Contohnya adalah pada asam lambung nilai pH-nya 1 sampai 3, kemudian
lime ya 1,8 sampai 2, lemon 2,2 sampai 2,4 dan seterusnya. Kemudian pOH adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion OH-. Ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nilai pH ditambah pOH sama dengan 14. Dan pKa sama dengan min log ya dari Ka. Semakin kecil ya nilai dari pKa, maka semakin kuat asam tersebut. Ya. Ini sama seperti tadi ya, semakin ke kiri ya pH semakin kecil sifatnya asam, pH semakin besar sifatnya basa, berkebalikan dengan pOH ya. Semakin ke kanan ya semakin kecil sifatnya semakin basa, ke kiri ya semakin besar nilai pOH sifatnya akan menjadi semakin asam. Kemudian bagaimana kita menentukan konsentrasi dari H3O+ dan nilai pH dari suatu asam kuat? Ya. Jadi dari persamaan reaksi ini ya Ha ditambah H2O menjadi H3O+ dan amin ini terjadi pada asam kuat maupun asam lemah. Dan H2O plus H2O menjadi H3O plus OH- ini adalah proses autoionisasi yang mana nilai Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, pada umumnya ya pada larutan asam kuat maupun asam lemah, proses autoionisasi dari air ini dapat diabaikan. Ya, jadi konsentrasi H3O+ dari suatu asam kuat, ya larutan asam kuat ini sama dengan konsentrasi dari asam kuat itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ya terjadi ionisasi secara sempurna. Misalkan ya 0,1 molar HCl, larutan HCl. Nah, berapa konsentrasi dari H3O+-nya? Maka konsentrasi dari H3O+-nya adalah juga 0,1 molar. Ya, misalkan 0,1 molar HCl, ya, maka konsentrasi H3O+-nya juga sama dengan 0,1 molar, maka pH sama dengan min log konsentrasi dari H3O+, ya, min log dari 0,1 sama dengan 1. Sehingga kita bisa menghitung nilai pH secara teoritis dari 0,1 molar larutan HCl adalah 1. Lalu bagaimana dengan perhitungan pH dari suatu larutan asam lemah? Nah, ini yang perlu diingat dan perlu dicatat adalah bahwa konsentrasi dari H3O+ ya pada larutan asam lemah ini tidak sama dengan konsentrasi dari asam lemah tersebut. Ya. Nah, ini misalkan kita bandingkan dengan yang tadi ya, 0,1 molar HCl. Ini kan asam kuat ya. Maka pH-nya tadi ya sudah kita hitung nilainya kan sama dengan 1 ya. Jadi konsentrasi H3O+-nya juga 0,1 molar. Namun pada 0,1 molar CH3COOH ya, asam asetat yang merupakan asam lemah, pH-nya bukan 1, tetapi pH-nya adalah 2,87 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsentrasi dari H3O+ pada suatu asam lemah tidak sama dengan konsentrasi dari asam lemah tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilainya? Nah, di sini kita bisa menggunakan cara-cara berikut, yaitu 0,1 molar larutan dari asam lemah, ya disingkat sebagai Ha, dengan konstanta ionisasi asam yaitu Ka, maka Ha ditambah H2O menjadi H3O+ plus A- dengan nilai Ka. Di sini kita bisa membuat suatu tabel, ya, tabel kesetimbangan, yang mana tabel ini terdiri dari kondisi inisial atau kondisi awal, kemudian change atau perubahan, dan equilibrium yaitu saat terjadinya kesetimbangan. Ya.
Kemudian kita bagi menjadi 3 kolom, yaitu konsentrasi dari asam itu sendiri, asam lemahnya, konsentrasi dari H3O+, dan konsentrasi dari A-. Ya. Pada kondisi awal atau inisial, konsentrasi Ha ya, sama dengan 0,1 molar. Ya. Kemudian konsentrasi H3O+ bisa kita katakan mendekati 0 dan A- sama dengan 0. Ya. Dan terjadi perubahan, ya, yang mana perubahannya sejumlah nilai X, ya, bisa kita gunakan simbol X, ya, yang mana Ha berkurang sejumlah X dan H3O+ bertambah sejumlah X dan A- juga bertambah sejumlah X, ya, sehingga pada saat terjadi kesetimbangan, ya, konsentrasi Ha adalah 0,1 min X. Ini kita jumlahkan, ya. Kemudian pada saat kesetimbangan, konsentrasi H3O+ adalah nilainya sejumlah X dan konsentrasi A- nilainya sejumlah X. Jadi ini kita jumlah, ini kita jumlah, ini kita jumlah, ya, menjadi ini. Ini adalah nilai ketika terjadi kesetimbangan reaksi. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung bahwa nilai Ka sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Konsentrasi H3O+ ya adalah X, sementara konsentrasi A- adalah X. Maka X dikali X sama dengan X kuadrat dibagi konsentrasi Ha, yaitu nilainya adalah 0,1 min X. Nah, karena Ka dari suatu asam lemah ini nilainya sangat kecil, ya, maka asam lemah tersebut atau Ha akan terdisosiasi hanya sedikit sekali jumlahnya. Dan nilai X ini kita prediksi nilainya sangat-sangat kecil, sehingga 0,1 min X ini X-nya bisa kita abaikan, sehingga kita bisa menganggap 0,1 min X sama dengan 0,1. Nah, tentunya kita perlu mengkonfirmasi apakah memang kita bisa menghilangkan nilai X ini. Ya, kita bisa mengabaikan nilai X ini karena terlalu kecil. Ya, maka kita bisa membuat suatu perbandingan untuk mengkonfirmasinya. Jadi kita konfirmasi bahwa nilai X itu betul-betul ya kecil, ya, sehingga bisa kita hilangkan dan valid, ya, dengan cara menghitung rasio antara X dengan angka pengurangannya, ya. Dan rasio tersebut, ya, harus kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka bisa kita katakan itu valid, ya. Jika kurang dari 5% artinya bahwa X itu boleh kita hilangkan atau kita abaikan nilainya. Nah, ini adalah contoh soal, ya. Tentukan nilai konsentrasi dari H3O+ dari suatu larutan, ya, HCN 0,1 molar. Maka kita buat persamaannya, ya, HCN plus H2O menjadi H3O+ plus CN-. Nilai Ka-nya adalah 4,9 kali 10 pangkat min 10. Nah, tentukan berapa nilai konsentrasi dari H3O+, ya. Sama seperti tadi, kita buat dulu tabel ini, ya. Tabel terjadinya reaksi ini, ya, dimulai dari awal, kemudian perubahannya apa, dan terjadi kesetimbangan, ya. HCN awal 0,1 molar, H3O+ bisa kita anggap mendekati 0, ya. Kemudian CN- sama dengan 0. Terjadi perubahan HCN min X, ya, H3O+ plus X dan CN- plus X. Sehingga pada saat terjadi kesetimbangan, ya, konsentrasi dari HCN adalah 0,1 min X, ya. H3O+ adalah X dan CN- juga X. Kita gunakan rumus Ka sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi CN- dibagi konsentrasi HCN. H3O+-nya adalah X, CN- adalah X, ya, sehingga menjadi X kuadrat dibagi 0,1 min X. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa X yang ada di bawah ini bisa kita abaikan nilainya karena terlalu kecil, ya.
Sehingga Ka adalah 4,9 kali 10 pangkat min 10 sama dengan X kuadrat dibagi 0,1. Sehingga kita bisa menghitung nilai X sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6. Nilai X itu adalah nilai dari konsentrasi H3O plusnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa mengkonfirmasi ya, apakah memang betul nilai X-nya itu kecil dan bisa kita hilangkan dan masih valid perhitungannya. Kita bandingkan saja ya, 7,0 kali 10 pangkat min 6 nilai X itu sendiri dibagi dengan angka yang pengurangnya ya 0,1 ya 0,1 min X. Maka kita ambil di sini ya. 7 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 dikali 100%, maka nilainya adalah 7 kali 10 pangkat min 3%. Maka bisa kita anggap ya nilainya itu sangat kecil dan valid walaupun nilai X ini kita abaikan. Kemudian kita mengenal istilah persen ionisasi dari suatu asam lemah. Persen ionisasi dari suatu asam lemah merupakan rasio atau perbandingan antara konsentrasi asam ya, yang terionkan dibandingkan dengan konsentrasi asam di awal ya, dikalikan 100%. Ya. Nah, rumusnya ya, persen ionisasi sama dengan konsentrasi H3O+ pada saat terjadi kesetimbangan dibagi konsentrasi asam lemah pada kondisi awal dikali 100%. Contoh, 0,2 molar HNO2, ya, larutan HNO2, mengandung 9,6 kali 10 pangkat min 3 molar H3O+. Maka berapakah nilai persen ionisasi? Nilai persen ionisasi sama dengan ya, konsentrasi H3O+ ya, pada saat terjadi kesetimbangan dibagi konsentrasi asam lemah pada kondisi awal dikali 100%. Ya. Sama dengan 9,6 kali 10 pangkat min 3 molar dibagi 0,2 molar. Ya. Dikali 100% sama dengan 4,8%. Ini adalah nilai persen dari persen ionisasi dari asam lemah tersebut. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai pH dari campuran ya asam lemah? Jadi asam lemahnya tidak hanya satu, tapi berupa campuran ya, terdiri dari 2 asam lemah. Contoh, hitung pH dari suatu larutan yang di dalamnya terkandung 1 molar HCN. Nilai Ka-nya adalah 6,2 kali 10 pangkat min 10. Dan 5 molar HNO2, nilai Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Kita buat persamaan reaksinya, HCN ya, menjadi H plus Cn min, Ka-nya adalah 6,2 kali 10 pangkat min 10, dan seterusnya. Ya. Untuk air, ya, Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14, ini nilai autoionisasi. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa autoionisasi dapat kita abaikan karena nilainya sangat kecil. Kemudian di sini ada 2 asam lemah. Kemudian mana yang kita pakai? Ya. Nah, HNO2 ya ini dari segi keasamannya ini lebih kuat ya dibandingkan 2 asam yang lain. Ya. Jadi HNO2 ini lebih kuat dibandingkan HCN dan juga H2O. Ya. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu asumsi ya bahwa HNO2 merupakan senyawa yang paling dominan dalam menghasilkan ion H+ atau H3O+. Ya. Nah, sehingga yang kita gunakan sebagai patokan adalah HNO2 dalam menentukan konsentrasi H+ atau konsentrasi H3O+-nya. Ya. Sama seperti tadi kita buat tabel initial, change, dan equilibrium. HNO2 ya menjadi H+ plus NO2 min. Nah, di sini ya konsentrasi awalnya adalah 5 molar ya. Kemudian change menjadi min X ya, yang lainnya plus X plus X. Kemudian pada saat terjadi kesetimbangan
Konsentrasi HNO2 adalah 5 min X, H plus adalah X, dan NO2 min adalah X. Ini H plus atau H3O plus juga bisa ya. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan bahwa Ka, nilai Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 untuk HNO2, ya, sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi NO2 min dibagi konsentrasi HNO2. Ya. Ka sama dengan X kuadrat dibagi 5 min X, kemudian nilai X yang di bawah ini bisa kita coret karena nilainya kecil, ya. Kemudian Ka sama dengan X kuadrat per 5, maka kita bisa menghitung nilai X. X sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2. Ini adalah konsentrasi H plusnya atau konsentrasi H3O plusnya. Yang ditanya di sini adalah nilai pH, maka pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya, maka nilai pH-nya adalah 1,35. Kemudian untuk menghitung apakah memang X itu boleh kita hilangkan dan valid, sama seperti tadi caranya ya. X kita hitung rasionya ya dengan pengurangnya. Ya. Nilai X-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dibagi 5 dikali 100% sama dengan 0,9%. Ya, nilainya kurang dari 5% sehingga bisa kita katakan ini valid. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke larutan basa, yaitu basa kuat. Ya. Jadi suatu larutan basa kuat, ya, dia akan terdisosiasi secara sempurna pada suatu larutan. Sama konsepnya seperti asam kuat yang tadi, ya. NaOH, kemudian panah tunggal, ya, terdisosiasi menjadi Na plus dan OH- di dalam larutan. Ya. Contoh dari basa kuat adalah LiOH, NaOH, KOH, SrOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Kemudian pada basa lemah, ya, basa lemah menghasilkan OH- dengan menerima proton atau ion H+ dari air dan mengionkan air untuk membentuk OH-. Ya. Suatu basa lemah plus H2O menjadi BH+ plus OH-. Dan pada basa lemah kita juga mengenal istilah Kb, yaitu konstanta ionisasi dari suatu basa lemah, yaitu jumlah ionisasi dari basa lemah tersebut. Ya. Dari persamaan reaksi ini, maka kita bisa menghitung nilai Kb sama dengan konsentrasi BH+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi dari basa lemahnya atau B. Semakin kecil nilai dari Kb, maka basa tersebut juga akan semakin lemah. Ya. Ini adalah beberapa contoh ya basa-basa lemah, kemudian reaksi ionisasinya, dan nilai dari konstanta ionisasi basa lemah pada suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana kita menentukan konsentrasi OH- dan nilai pH dari suatu larutan basa kuat? Ya. Contoh soal, ya, tentukan konsentrasi OH- dan berapakah pH dari 0,225 molar larutan kalium hidroksida. Ya. Nah, suatu basa kuat, ya, KOH, maka konsepnya seperti tadi ya, bahwa konsentrasi dari OH- sama dengan konsentrasi dari KOH, karena basa kuat kan terionisasi sempurna. Ya. Maka kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari OH-nya. Ya. KOH ya menjadi K+ dan OH-. Kita bisa menghitung dari sini ya, bahwa konsentrasi H3O+ ya dikali konsentrasi OH- ini kan nilainya sama dengan nilai dari Kw sama dengan 10 pangkat min 14 ya. Konsentrasi H3O+ dikali 0,225 ini adalah konsentrasi OH-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14, maka kita bisa mendapatkan konsentrasi H3O+-nya sekian ya. Maka nilai pH sama dengan min log konsentrasi dari H3O+ sama dengan 13,35. Atau kita juga bisa menggunakan ya cara ini,
kita tentukan dulu nilai pOH-nya. Ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Ya. Sehingga pOH sama dengan min log 0,225 molarnya ini. Ya. Maka nilai pOH sama dengan 0,65 dan pH plus pOH sama dengan nilainya adalah 14. Maka nilai pH sama dengan 14 dikurangi 0,65 sama dengan 13,35. Jadi silakan saudara bisa memilih cara yang kiri atau cara yang kanan. Bagaimana cara kita menentukan konsentrasi OH- dan nilai pH dari suatu larutan basa lemah? Ya. Jadi contoh soal, tentukan konsentrasi OH- dan juga pH dari larutan 0,1 molar NH3. Ya. Prinsip pengerjaannya sama sebetulnya dengan prinsip pengerjaan bagaimana kita menentukan pH dari suatu asam lemah. Ya. Tulis dulu persamaan reaksinya, NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-. Ya. Kita buat tabel ya, yang mana terdiri dari initial, change, dan equilibrium. Ya. Inisial atau kondisi awalnya, konsentrasi NH3 adalah 0,1 molar, NH4 plus 0, OH- ya kita bisa anggap mendekati 0. Ya. Terjadi perubahan yang mana NH3-nya min X, ya, NH4 plusnya adalah plus X, dan OH-nya adalah plus X. Dan pada saat terjadi kesetimbangan, total konsentrasi NH3 adalah 0,1 min X, konsentrasi NH4 plus adalah X, dan konsentrasi OH- juga X. Ya. Kita bisa masukkan ke dalam rumus, Kb sama dengan konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. NH4 plusnya adalah X, OH-nya adalah X, maka X kuadrat sama dengan 0,1 min X. Sama seperti tadi, X ini kita bisa coret karena nilainya yang sangat kecil, ya, sehingga bisa kita abaikan. Maka 1,76 kali 10 pangkat min 5 ini adalah nilai KB-nya. Sama dengan X kuadrat dibagi 0,1, maka kita bisa menghitung nilai konsentrasi OH- atau nilai X-nya, yaitu 1,33 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu apakah ini valid atau tidak, kita bisa membandingkan ya, 1,33 kali 10 pangkat min 3 ini dibagi 0,1 dikali 100% sama dengan 1,33%, sehingga perkiraan kita ini bisa dikatakan valid. Ya. Nah, kita sudah dapat konsentrasi dari OH-, yaitu 1,33 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka kita bisa menghitung nilai pOH sama dengan min log konsentrasi dari OH-. Ya. Nilai pOH sama dengan 2,876, maka nilai pH sama dengan 14 dikurangi 2,876 sama dengan 11,124. Ini adalah nilai pH dari larutan 0,1 molar NH3. Atau saudara juga bisa menggunakan cara yang sebelah kiri, ya, sama seperti slide sebelumnya. Selain asam monoprotik, kita mengenal istilah juga yaitu asam poliprotik. Asam poliprotik di dalamnya mengandung 2 atau lebih proton yang dapat terionisasi. Ya. Asam poliprotik ini terionisasi dalam beberapa langkah atau tahapan ya secara berurutan, yang mana masing-masing langkah itu memiliki nilai Ka-nya masing-masing. Contoh, H2SO3 ini merupakan suatu asam poliprotik ya. Terionisasi pada tahapan pertama menjadi H+ ditambah HSO3-. Nilai Ka-nya adalah nilai Ka1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian HSO3- ini terionisasi kembali pada tahapan yang kedua ya, menjadi H+ ditambah SO3 2-, yang mana nilai Ka2 ya pada tahapan yang kedua yaitu 6,4 kali 10 pangkat min 8. Ka1 adalah konstanta ionisasi asam pada tahapan yang pertama, dan Ka2 adalah konstanta ionisasi asam pada tahapan yang kedua.
nilai Ka2 akan lebih kecil daripada nilai Ka1. Kenapa demikian? Karena proton yang pertama atau ion H+ yang berada pada tahapan yang pertama terpisah dari suatu molekul netral, ya. Dari sini ya, H2SO3 menjadi H+-nya lepas, ya. Jadi H+ ini asalnya dari molekul yang netral. Sedangkan pada tahapan yang kedua, ya, H+ ini ya lepas dari suatu anion, ya. Yang mana anion ini bermuatan negatif, ya, sehingga muatan negatif dari anion ini akan menahan, ya, ion H+ yang bermuatan positif lebih kuat. Itulah sebabnya nilai Ka dari tahapan yang kedua itu lebih kecil daripada nilai Ka pada tahapan ionisasi yang pertama. Ini adalah tabel, ya, beberapa contoh, ya, asam poliprotik yang umum dan juga konstanta ionisasinya pada suhu 25 derajat Celcius. Ini adalah nama dari asam poliprotiknya, kemudian strukturnya. Kemudian di sini ada nilai Ka1, Ka2, dan Ka3 dari asam poliprotik tersebut. Untuk menentukan nilai pH dari suatu larutan asam poliprotik, ya, maka kita bisa menggunakan prinsip ini, ya, bahwa jumlah dari H3O+ yang terbentuk pada proses ionisasi tahapan yang pertama ini lebih besar, ya, dibandingkan dari yang terbentuk pada tahapan kedua atau ionisasi pada tahapan yang ketiga. Sehingga pembentukan H3O+ pada tahapan yang pertama ini menghambat, ya, pembentukan, ya, penambahan H3O+ pada tahapan kedua dan seterusnya. Nah, sehingga yang kita gunakan sebagai patokan adalah pembentukan ion H+ pada tahapan yang pertama, ya, dari suatu ionisasi asam poliprotik. Contoh soal, ya, tentukan pH dari 0,1 molar asam askorbat, ya, larutan asam askorbat 0,1 molar. Ya. Kita tulis persamaan reaksinya, kemudian kita buat tabel seperti yang tadi, ya, initial change equilibrium, awalnya adalah 0,1, ya, kemudian pada saat equilibrium, ya, asam askorbatnya adalah 0,1 min X, H3O+-nya X, dan HC6, H6O6 min, ini adalah anionnya, ya, nilainya adalah X, ya. Maka bisa kita tentukan, ya, nilai Ka1, ya, yang kita gunakan sebagai patokan adalah Ka1 sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi HC6, H6O6 min dibagi konsentrasi dari asam askorbat, ya. Maka nilainya sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X. X ini bisa kita coret karena nilainya kita anggap kecil, ya. Kemudian bisa kita hitung, ya, nilai X adalah 2,8 kali 10 pangkat min 3. Ya. Nah, kemudian kita tentukan, ya, apakah dia valid atau tidak. Kita bagi 2,8 kali 10 pangkat min 3 per 0,1 kali 100%, ya, nilainya adalah 2,8%. Nilai ini kurang dari 5% berarti boleh, ya, kita coret di sini, ya, karena nilainya akan tetap valid, ya. Kemudian kita sudah tahu konsentrasi H3O+-nya 2,8 kali 10 pangkat min 3, maka kita bisa menentukan nilai pH-nya sama dengan min log konsentrasi dari H3O+, sama dengan 2,55. Ini adalah pH dari asam askorbatnya. Kekuatan dari suatu asam ini juga bisa kita lihat dari struktur dari molekulnya. Nah, ini bisa kita sebut dengan istilah asam biner, ya. Asam biner adalah molekul di mana di dalamnya terdapat hidrogen dan satu elemen yang lain, ya. Contohnya HF misalkan, ya. Nah, pada asam biner ini kita mengenal fenomena yaitu terjadinya polaritas ikatan, ya. Jadi muatan positif parsial dari asam biner ini, ya, pada
atom hidrogen ini akan memfasilitasi, akan mempermudah ya kehilangan dari ion H+, ya. Contoh di sini antara H dan Y, yang mana muatan di sini Y parsial negatif, sementara H adalah parsial positif, ya. Nah, sehingga Y ini lebih elektronegatif, begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat contohnya adalah LiH, ini bukan suatu senyawa asam karena dia lebih menuju ya, polaritas ikatannya menuju ke arah H, ya. Sedangkan CH ini bukan asam ya, karena tidak ada polarisasi ikatan. Kemudian HF ini sifatnya asam ya. Kenapa? Karena dia lebih polarisasi ke arah F, karena F ini sifatnya lebih elektronegatif ya. Nah, kemudian bisa juga kita tinjau kekuatan dari suatu asam itu dari kekuatan ikatannya ya. Semakin kuat ikatannya, maka semakin lemah asam tersebut ya. Misalkan seperti HF ya, energi ikatan antara H dan F adalah 565 kJ per mol, maka tipe asamnya HF ini adalah asam yang lemah karena ikatannya kuat ya. Sehingga sulit ya terionisasi menjadi H+, begitu ya. Kemudian HCl ya, energi ikatannya 431 kJ per mol, ini termasuk asam kuat, mohon maaf. Dan HBr energi ikatannya 364 kJ per mol, ini juga termasuk ikatan asam yang kuat. Selain asam biner, kemudian juga ada oksi-asid atau asam-asam oksi. Ya. Asam oksi ya di dalam molekulnya itu mengandung atom hidrogen yang berikatan dengan atom oksigen. Kemudian atom oksigen itu juga berikatan dengan atom-atom yang lain. Bisa kita gambarkan secara struktur, yaitu H berikatan dengan O, berikatan dengan Y, dan berikatan dengan yang lain. Ya. Kemudian nilai dari Ka dari suatu asam oksi atau kekuatan dari asam dari suatu asam oksi ini juga tergantung dari elektronegativitas dari Y. Semakin elektronegatif Y ini, maka akan semakin melemahkan ikatan antara H dan O dan mempolarisasi ikatan OH. Sehingga sifatnya akan menjadi lebih asam. Misalkan contohnya HOI ya. Ini adalah suatu asam oksi. Nilai elektronegativitas dari Y adalah 2,5 dan nilai Ka-nya sekian. Nah, semakin tinggi nilai elektronegativitas dari Y, maka nilai Ka-nya juga akan semakin besar dan asam oksi ini menjadi semakin kuat dan lebih bersifat asam. Dan juga kekuatan asam dari asam oksi juga dipengaruhi oleh jumlah atom oksigen yang berikatan pada Y. Ya, misalkan pada HClO4 di sini Y-nya yaitu Cl-nya berikatan dengan 3 oksigen. Ya, ini merupakan asam oksi yang tergolong asam oksi yang kuat. Ya. Kemudian semakin melemah dengan semakin berkurangnya jumlah atom oksigen yang berikatan dengan Cl, ya, yaitu kita lihat di sini ya, di sini Cl berikatan dengan O dan O di sini ya, kemudian jumlah O-nya juga semakin berkurang, maka tingkat keasamannya juga semakin melemah. Baik, sekian untuk materi asam dan basa. Apabila ada pertanyaan, silahkan saudara sampaikan lewat email. Semoga bermanfaat.